Saya sendiri baru buka dealer ini di tahun 2013. 7 tahun, sejak tahun 2006. Cari uang untuk mendapatkan modal supaya bisa bangun prestis. Prestis itu selalu menjadi pionir untuk mobil-mobil baik supercar maupun mobil listrik. Nama saya Rudi Salim, saya seorang pengusaha, terutama di bidang otomotif. Sebenarnya hampir semua anak laki-laki mungkin suka otomotif ya, suka mainan mobil-mobilan atau mungkin pesawat-pesawatan. Jadi otomotif itu hampir mungkin 90% pria atau anak laki-laki pasti suka otomotif. Mulai dari kecil sampai sekarang karena suka dengan dunia otomotif, akhirnya mulai dijadikan usaha. Jadi memang usaha pertama saya adalah microfinance, itu sejak tahun 2006. Lalu saya sendiri baru buka showroom atau dealer ini di tahun 2013. Itu sejak 7 tahun cari uang untuk mendapatkan modal supaya bisa bangun prestis. Tapi sebelum itu, basicnya memang adalah finance, microfinance. Dan memang cita-cita saya dari awal pengen beli mobil, supercar, sports car. Cuman karena biayanya mahal, jadi saya pelajarin bagaimana sih perpajakannya. Ternyata kita harus bayar PIB, PPN, PPH, PPNBN, PPN dari PPNBN. Lalu kita harus bayar BBNKB. Barulah mobil itu jadi bisa on the road di Indonesia. Saya pelajarin ternyata harga mobil di luar negeri lebih murah. Akhirnya saya belajar coba import sendiri. Akhirnya ternyata ada sedikit spread, bisa menghasilkan keuntungan. Akhirnya jadilah showroom. Sejak tahun 2018-2019, penjualan atau total industri volume kendaraan roda 4 di Indonesia itu melebihi 1 juta unit mobil selama periode 1 tahunnya. Dan di tahun 2021-2022 itu mengalami penurunan 600 ke 700 ribu karena adanya pandemi COVID. Tapi sekarang kita udah picking up lagi. Mestinya di tahun ini sudah bisa akhir tahun ini mencapai 1 juta unit bahkan lebih total industri volume-nya. Di sini kita lihat bahwa Indonesia mempunyai demographic bonus. Artinya masa-masa penduduk Indonesia yang mempunyai periode produktif atau usia mungkin di sekitar 20-an sampai 40-an itu lebih banyak daripada usia non-produktifnya. Demographic bonus ini tidak dimiliki oleh negara maju seperti Jepang atau negara-negara lain. Sehingga lebih banyak mungkin orang tua yang non-produktifnya dibandingkan usia produktif. Ini menjadi peluang tersendiri di Indonesia yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Karena otomotif itu turunannya banyak. Otomotif itu bukan cuma mobilnya. Ternyata mobil itu perlu oli. Ternyata mobil itu perlu rem, perlu velg, perlu ban, perlu wiper, perlu banyak sekali bahan-bahan yang habis pakai, yang itu menciptakan lapangan pekerjaan tersendiri. Ternyata perlu filter udara, ada pabrik filternya aja bisa begitu besar dan ribuan pekerjanya. Dan ternyata otomotif ini bukan sampai di situ, ada financingnya, ada leasingnya, ada pembiayaannya. Itu adalah satu bisnis sendiri lagi. Jadi dunia otomotif ini banyak trickle down effect, ada logistik, ada spare part, ada financing, ada asuransi, banyak sekali yang berimpact dari dunia otomotif. Indonesia karena mempunyai demographic bonus,
saya rasa merupakan satu peluang yang tepat untuk berusaha otomotif di Indonesia, dan juga Indonesia akan menjadi negara maju dalam waktu mungkin beberapa tahun ke depan. Jadi ini merupakan satu bidang yang sangat luar biasa untuk dikembangkan di Indonesia. Karena di Indonesia kita masih sangat concern terhadap current account deficit, defisit neraca perdagangan, maka barang-barang impor dikenakan begitu banyak pajak. Ini hal yang lumrah di negara-negara berkembang dilakukan hal ini untuk menjaga nilai tukar mata uang dan kesehatan dari neraca perdagangan Indonesia. Sehingga pajak untuk saya sebagai pelaku industri otomotif, impor mobil itu pajaknya banyak sekali. Pajak impor barang, mobil listrik misalnya, kena 50%. Lalu kena lagi PPNBM. Lalu kena lagi PPH, PPN. Jadinya ada banyak sekali faktor-faktor yang harus dikenakan terhadap satu objek pajak untuk bisa dapat masuk ke Indonesia. Hal ini membuat harga mobil di Indonesia bisa mencapai hampir 3 kali lipat daripada negara asalnya. Nah, ini adalah kesulitan-kesulitan pelaku dunia otomotif, yang menurut saya sebenarnya current account deficit jika disangkut pautkan dengan otomotif mungkin hanya 0,001% dari neraca perdagangan kita, dibandingkan mungkin tekstil atau bahan baku lainnya, bahan baku setengah jadi dan sebagainya yang mungkin lebih berdampak. Tapi otomotif ini mempunyai impact bukan cuman di neraca perdagangan, tetapi mungkin bisa terjadinya kesenjangan sosial di Indonesia karena penduduknya belum merata tingkat kesejahteraannya. Jadi saya cukup memaklumi apa yang diambil oleh pemerintah mengenai tindakan-tindakan perpajakan yang ada di Indonesia. Walaupun itu tentunya secara pelaku usaha itu memberatkan, tapi kita harus lihat, toh kita bekerja di Indonesia dan itu adalah peraturan yang sudah diolah sedemikian rupa, menggunakan kebijakan-kebijakan yang sudah dipertimbangkan sedemikian rupa. Jadi saya yakin itu adalah yang terbaik untuk bangsa ini. Prestige itu selalu menjadi pionir untuk mobil-mobil baik supercar maupun mobil listrik. Di tahun 2014 ketika belum zamannya mobil listrik, kami mengimpor Tesla. Pada saat itu masyarakat skeptis. Kalau banjir bagaimana? Baterainya korslet. Kalau hujan kontak nggak? Kalau habis baterainya ngecasnya gimana? Menjadi bahan lucu-lucuan. Kalau habis apa, ada power bank-nya, hal-hal seperti itu. Tapi kita menjadi pionir karena kita tahu masa depan adalah mobil listrik. Terbukti sekarang negara Eropa bahkan membatasi combustion engine. Mobil-mobil pabrikan supercar seperti Ferrari, Lamborghini bahkan sudah merubah mobilnya yang tadinya naturally aspirated menjadi hybrid atau bahkan listrik. Bahkan Rolls-Royce yang tadinya informasinya tidak pernah akan mengeluarkan mobil listrik, sekarang mengeluarkan Spectre, yaitu mobil listrik Ghost 2 pintu yang berbasis baterai electric vehicle. Kedepannya, Prestige tentunya akan selalu menjadi yang terdepan untuk mobil listrik, tapi tidak menghilangkan jati diri supercar-nya. Seperti baru-baru ini kita menghadirkan Lamborghini Urus S, itu adalah Urus keluaran terbaru, Urus S. Dan sebelumnya kita Lamborghini Huracan STO, lalu kita juga sering memperkenalkan produk-produk baru ke masyarakat Indonesia. Jadi akan terus selalu ada inovasi dan diversifikasi produk yang dikeluarkan oleh Prestige. Pada tahun 2018, Prestige melakukan importasi untuk Bugatti Veyron pada saat itu. Tentunya jika dikenakan pajak full, mobil itu mungkin harganya mencapai 80-an miliar kurang lebih pada saat itu. Nah, itu adalah salah satu mobil termahal yang pernah diimpor oleh Prestige. Mobil tercepat itu kalau dihitung dari 0 ke 100 itu mobil listrik Tesla.
Karena 0 ke 100 hanya butuh waktu 2,9 detik untuk model S Performance. Setelah di-upgrade menjadi versi 11 atau 11 ke atas, itu menjadi 2,4 detik 0 ke 100. Itu adalah mobil dengan akselerasi tercepat di dunia yang diproduksi massal. Jadi mobil tercepatnya adalah Tesla Model S. Tapi mobil yang bisa mencapai kecepatan tertinggi itu masih rata-rata didominasi oleh Lamborghini dan Ferrari, hampir 400 km per jam. Jadi 300-an rata-rata. Ya, kecuali Bugatti itu bisa mencapai 400 km per jam. Untuk mencapai 400 km per jam, mobil itu bannya harus menggunakan treatment khusus, tidak bisa menggunakan velg dan ban biasa. Karena tekanan angin yang berubah bisa meledak bannya dan bisa terlalu panas, dan juga memerlukan pengereman yang luar biasa. Jadi nggak semua mobil bisa mencapai 400 km per jam di zaman ini. Harapan kita dari Prestige tentunya ingin semakin banyak kaum-kaum yang melirik mobil-mobil listrik supaya mobil listrik ini bisa digunakan menjadi the new normal. Jadi suatu lifestyle, jadi suatu keharusan bahwa mobil listrik adalah masa depan yang mana harus digunakan mulai dari sekarang. Bukan cuma untuk lingkungan hidup, tetapi juga karena penggunaannya yang sangat murah. Kalau kita hitung, mungkin per 400 km itu biayanya hanya untuk tipe termahal aja itu hanya 130.000 untuk 400 km. Dibandingkan mobil premium lain untuk 400 km mungkin 1 juta rupiah bensinnya. Jadi mungkin bisa 1/8 atau 1/10 tergantung mobilnya. Kalau mobil-mobil besar SUV seperti Lexus yang bensinnya sangat banyak, kapasitasnya mungkin bisa 1.300.000 kali isi bensin dibandingkan dengan Tesla yang hanya 130 ribuan untuk 400 sampai 500 km.